Chandra Smith melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Tuan Doni, di antara kita tidak perlu terlalu formal. Sebenarnya, Doni juga tidak terlalu percaya pada hal-hal mistik seperti itu. Namun saat ini, dia hanya ingin mencoba. Lagi pula tidak ada ruginya. Kalau berhasil, itu bagus. Tetapi kalau tidak, dia juga tidak akan kehilangan apa-apa. Dan justru karena merasakan peluang untuk bermain di dua kaki, tekanan psikologis Doni menjadi jauh lebih ringan. Ditambah lagi dengan sikap Chandra Smith yang sangat ramah, Doni benar-benar merasa seperti tamu yang dihormati. Setelah makan malam, Chandra Smith meminta Arya Smith mengantar ayah dan anak itu keluar. Dalam perjalanan pulang, wajah Doni masih dipenuhi dengan senyum puas. Bagaimanapun juga menjalin hubungan dengan keluarga Smith, keluarga kelas atas seperti ini adalah hal yang sangat menguntungkan. Mungkin di masa depan, dia bisa membuka peluang kerjasama di bidang bisnis. Kalau keluarga Smith mau memberikan sedikit saja sumber daya, keluarga hartawan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Alvin melihat betapa bersemangatnya ayahnya, tetapi di dalam hatinya dia merasa tidak senang. Di dalam hatinya, dia sama sekali tidak ingin adiknya Edo sembuh. Karena kalau adiknya sembuh, maka dia akan bersaing dengan adiknya dalam perebutan harta keluarga. Tiba-tiba, Chandra Smith memberikan tawaran semacam ini yang membuatnya merasa sangat kesal. Namun dia tidak berani mengungkapkan perasaannya di depan ayahnya. Maka, dia hanya bisa bertanya, "Ayah, keluarga Smith ingin membantu kita mencari ahli Feng Shui. Haruskah kita melaporkannya kepada Tuan Andi?" Doni tanpa ragu langsung menjawab, "Tentu saja hal seperti ini tidak boleh dilaporkan. Karena kalau Tuan Andi diam-diam berbuat sesuatu di belakang layar, maka adikmu mungkin tidak akan punya kesempatan untuk sembuh." Alvin sedikit khawatir dan berkata, "Tapi Tuan Andi menugaskan kita untuk menjadi mata-mata ganda baginya. Kalau kita sengaja menyembunyikan informasi ini darinya, dan dia mengetahuinya nanti, bukankah dia akan marah pada kita?" Doni hartawan ragu sejenak lalu berkata, "Tentu, kita harus melaporkan sebagian situasi ini, tetapi tetap harus menyisakan bagian tertentu dan menghindari hal-hal yang terlalu sensitif. Itu yang terbaik." Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan suara kepada Andi. "Tuan Andi, kau memang benar-benar luar biasa dalam meramalkan segalanya. Malam ini Chandra Smith mengundangku makan malam. Di meja makan dia mengatakan ingin bekerja sama erat dengan kami. Aku sudah menerima tawarannya. Kedepannya, setiap ada pergerakan darinya, aku pasti akan segera melaporkannya kepadamu." Setelah menerima pesan ini, Andi hanya membalas dengan satu kata, "Baik." Melihat jawaban singkat ini, Doni tersenyum tipis dan berkata, "Lihat, bukankah ini sudah terselesaikan? Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memastikan bahwa di satu sisi, Tuan Andi merasa bahwa kita benar-benar bekerja keras untuknya. Sementara di sisi lain, Tuan Chandra Smith juga menganggap kita layak untuk dia bina. Kalau kita bisa menjaga keseimbangan ini, maka kita bisa bermain di antara dua keluarga teratas, yaitu keluarga Rewa dan keluarga Smith." Malam itu, Josh kembali sendirian ke Makassar. Misi yang diberikan Chandra Smith kepadanya selain terus berusaha menemukan ibu dan adiknya, juga termasuk mempersiapkan konser yang akan datang dari Mary Kalista. Dia diminta untuk menggunakan kesempatan itu untuk mendekati dan memenangkan hati Mary Kalista. Begitu tiba di Makassar, Josh langsung pergi ke rumah kakeknya yang sudah lama menetap di sana. Yang tidak dia duga adalah kakeknya Robert Wijaya beserta kedua pamannya telah meninggalkan semua urusan mereka dan datang ke Makassar lebih awal.
Mereka bahkan telah mengerahkan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencari keberadaan ibu dan adiknya. Begitu melihat Josh, Robert Wijaya sangat gembira dan langsung bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Josh, kemana saja kau menghilang selama ini secara tiba-tiba?" Josh buru-buru menjelaskan bahwa dia pergi ke Sulawesi Utara untuk bertemu ayah dan kakeknya. Namun, dia tidak menyebutkan sedikit pun tentang masalah suksesi dalam keluarga Smith. Saat mendengar bahwa Josh hampir dipukuli oleh orang-orang suruhan Chandra Smith dan harus melarikan diri ke Makassar, hati Robert Wijaya langsung dipenuhi rasa sakit untuk cucunya. Kemudian, ketika dia kembali teringat bahwa putrinya dan cucunya masih hilang tanpa jejak, matanya langsung berkaca-kaca. Suaranya tersendat saat berkata, "Josh, kau sudah sangat menderita. Jangan khawatir, kakek tidak akan membiarkanmu mengalami penderitaan seperti ini lagi. Selain itu, kakek dan kedua pamanmu akan tetap di Makassar untuk sepenuhnya mencari tahu keberadaan ibumu dan adikmu. Kalau mereka masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau mereka mengalami sesuatu yang buruk, kakek tidak akan membiarkan kakek brengsekmu itu lolos begitu saja." Mendengar perkataan kakeknya, mata Josh memerah dan dia mengangguk dengan tegas. Namun, bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa pada saat ini hatinya justru merasakan sedikit kebanggaan. Dia bergumam di dalam hatinya, "Kakek Smith yang selama ini selalu kuat dan dominan demi reputasi dan keluarganya, sekarang berusaha mendekatiku. Sementara itu di sisi lain kakek Wijaya sangat menyayangiku karena apa yang telah terjadi padaku. Kalau di masa depan aku benar-benar menjadi pewaris keluarga Smith, maka di satu sisi aku akan memiliki kerajaan bisnis keluarga Smith yang besar. Dan di sisi lain, aku akan memiliki latar belakang kuat dari keluarga Wijaya. Dengan itu, aku bahkan bisa membawa keluarga Smith ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau aku juga berhasil memenangkan hati Mary Kalista, itu berarti aku akan memiliki setengah dari kekuatan keluarga Gunawan. Pada saat itu, dengan aset keluarga Smith, pengaruh keluarga Wijaya dan bisnis keluarga Gunawan di tanganku, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Di bawah langit ini siapa lagi yang bisa menandingiku? Sekarang tampaknya tugas terpentingku selanjutnya adalah menaklukkan Mary Kalista." Memikirkan hal ini, hati Josh tiba-tiba dipenuhi dengan dorongan yang kuat. Dia berharap bisa segera menjadikan Mary Kalista sebagai miliknya. Impian menjadi orang terkaya di dunia seperti sebuah mantra yang dengan cepat mengubah hati Josh. Saat ini dia sudah sepenuhnya tidak lagi peduli dengan nasib ibu dan adiknya. Satu-satunya hal yang ada di dalam pikirannya adalah gelar tertinggi, orang terkaya di dunia. Video skandal keluarga Smith terus berkembang di internet. Sementara nama keluarga Smith sudah tercemar di mana-mana, grup Smith masih belum memberikan penjelasan resmi apapun. Warganet yang marah berbondong-bondong menyerbu situs resmi dan akun web resmi grup Smith untuk melayangkan protes. Hal ini membuat tim humas perusahaan tersebut kewalahan. Di saat dunia luar masih menganggap Hana Wijaya dan putrinya Ziva Smith hilang tanpa jejak, grup Smith secara resmi mengumumkan bahwa Arya Smith akan menjabat sebagai direktur sementara perusahaan. Pengumuman ini juga menandakan secara resmi kembalinya Arya Smith. Menariknya, kembalinya Arya Smith justru memicu simpati dari banyak orang. Banyak yang merasa kalau pria ini benar-benar mengalami nasib yang terlalu tragis. Anak perempuannya yang lahir di luar nikah dijual oleh ayah kandungnya sendiri, sementara dia sendiri diasingkan ke Australia oleh ayahnya. Seolah itu belum cukup buruk,
Ayahnya masih belum puas dan menimpakan tuduhan keji padanya bahwa dia telah menjual putrinya. Yang lebih menyedihkan lagi, ketika dia harus menanggung semua hinaan itu sendirian, ayahnya malah diam-diam mencelakai putri sulung dan istrinya. Kini, putri sulung dan istrinya masih belum diketahui nasibnya, dan dia hanya memiliki seorang putra yang menemaninya. Di mata warganet, mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih malang daripada Arya Smith. Oleh karena itu, kembalinya Arya Smith untuk memimpin keluarga Smith dalam beberapa hal justru membangkitkan rasa simpati publik dan sedikit memperbaiki citra grup Smith. Namun bagi Chandra Smith, situasi ini justru semakin menyulitkannya. Dia tahu bahwa semakin banyak orang yang bersimpati kepada Arya Smith, maka akan semakin kecil kemungkinan dia bisa kembali berkuasa dan mengendalikan keluarga Smith secara terang-terangan. Tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain selain berusaha bertahan menghadapi kesulitan yang ada. Sementara itu, setelah diangkat sebagai direktur sementara, Arya Smith yang sangat mengkhawatirkan putrinya, Ziva, segera mengerahkan sejumlah besar sumber daya untuk mencari keberadaan istri dan putrinya itu di Makassar dan sekitarnya. Bahkan, dia menawarkan hadiah lebih dari 1 miliar sebagai imbalan bagi siapapun yang bisa menemukan Hana dan Ziva. Banyak detektif swasta dan pemburu hadiah bergegas ke Makassar demi mendapatkan hadiah besar ini. Namun sayangnya tidak ada satupun yang bisa menemukan jejak keberadaan ibu dan anak itu. Sementara itu, Andi Rewa sudah 2 hari tidak mengunjungi Hotel JX Marion, sehingga Ziva yang dikurung di sana menjadi semakin gelisah. Bukan karena dia tidak puas dengan keadaan dirinya yang dikurung, melainkan karena dia terus-menerus menantikan kedatangan penyelamatnya. Seiring dengan itu, konser Mary Kalista pun semakin dekat. Konser ini adalah konser pertama Mary Kalista di awal tahun ini. Baik Mary Kalista maupun agensi manajemennya sangat mementingkan acara ini. Bagi Mary Kalista sendiri, hal ini tentu saja lebih dari sekedar konser biasa. Awalnya konser pertamanya tahun ini dijadwalkan pada tanggal 20 bulan Januari. Namun setelah bertemu kembali dengan Andi, dan kebetulan ulang tahun Andi jatuh pada tanggal 2 bulan Februari, dia dengan sengaja memindahkan konsernya ke Makassar dan menunda jadwalnya ke tanggal tersebut. Sebenarnya bagi Mary Kalista, konser ini hanya untuk 1 orang, Andi Rewa. Karena ini adalah konser khusus untuk orang yang dicintainya, tentu saja Mary Kalista mengerahkan lebih banyak usaha dan perhatian. Meskipun masih ada waktu sebelum konser dimulai, tim persiapan sudah lebih dulu tiba di Makassar untuk melakukan perencanaan dan pembangunan panggung dengan sangat teliti. Sebagai salah satu penyanyi dan aktris top di seluruh negeri, konser Mary Kalista selalu memiliki standar yang sangat tinggi. Namun karena konser kali ini diadakan demi Andi, skala dan kualitasnya bahkan jauh lebih tinggi dari biasanya. Pertama, lokasi konser menggunakan stadion terbesar di Makassar yang dapat menampung lebih dari 50.000 penonton. Kedua, peralatan panggung menggunakan teknologi terbaik di dunia, termasuk pencahayaan, sistem suara dan panggung, serta latar belakang. Selain itu, sutradara utama, teknisi suara, desainer, pencahayaan, dan tim penari latar yang bertanggung jawab atas konser ini semuanya berasal dari tim produksi papan atas di Eropa dan Amerika. Bagaimanapun, industri konser di Eropa dan Amerika memiliki pengalaman yang lebih kaya. Bahkan, beberapa dari tim ini pernah menangani konser dengan lebih dari 100.000 penonton. Dari segi keuangan, menggelar konser dengan biaya setinggi ini hampir tidak menguntungkan.
bahkan mungkin bisa mengalami kerugian. Namun Mary Kalista sama sekali tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah menampilkan versi terbaik dari dirinya di depan Andi. Karena konsernya semakin dekat, seluruh Makassar menjadi semakin bersemangat. Andi Rewa pun menyadari bahwa iklan konser Mary Kalista semakin marak di sekitarnya. Mulai dari poster di jalan-jalan, iklan digital di lift, billboard raksasa di pinggir jalan, hingga tampilan besar di gedung pencakar langit. Semuanya mempromosikan konsernya. Hal ini membuat Andi bingung. Bukankah tiket konsernya sudah habis terjual sejak lama? Kenapa masih menghabiskan begitu banyak uang untuk promosi? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa semua iklan ini sepenuhnya didanai oleh Josh. Saat ini Josh setiap hari memikirkan cara untuk mendekatkan dirinya dengan Mary Kalista melalui konser ini. Jadi, dia memutuskan untuk menggelontorkan sekian banyak uang demi menyewa semua ruang iklan di seluruh Makassar dan menggantinya dengan materi promosi konser Mary Kalista. Dengan cara ini, Josh berharap ketika Mary Kalista tiba di Makassar, dia pasti akan merasa tersentuh oleh upaya ini. Keesokan paginya, Andi Rewa menerima panggilan telepon dari Ibnu Komar. Begitu panggilan tersambung, Ibnu Komar langsung melapor, "Puang, ada sesuatu yang perlu kulaporkan kepadamu." Andi Rewa bertanya, "Apa itu?" Ibnu Komar menjawab, "Begini, manajer Nona Mary Kalista sebelumnya sudah memesan suite presiden selama seminggu sebelum dan sesudah konser. Pagi ini tiba-tiba Josh Smith datang dan ingin membeli semua ruang iklan di hotel untuk seminggu penuh. Bahkan dia juga menyewa hak penggunaan layar LED raksasa di gedung tepat di seberang suite presiden itu." Mendengar ini, Andi Rewa terkejut dan bertanya, apa yang sedang direncanakan oleh si Josh itu? Tidak mungkin dia sedang beriklan untuk mencari ibu dan adiknya, bukan? Ibnu Komar buru-buru menjawab, "Bukan. Dia ingin menggunakan semua layar iklan itu untuk menampilkan poster-poster konser Nona Mary Kalista." Andi Rewa mengernyit dan berkata dengan nada geli, "Josh ini benar-benar menarik. Bukannya sibuk mencari ibu dan adiknya, dia malah menghabiskan banyak usaha untuk Mary." Ibnu Komar langsung menimpali, "Puang, menurutku Josh jelas ingin mengejar Nona Mary." Andi Rewa tersenyum. Dia sudah menunjukkan niatnya sejelas ini. Semua orang pasti bisa melihatnya. Ibnu Komar terdengar sedikit cemas. "Puang, kau harus menanggapinya dengan serius." Andi Rewa merasa sedikit canggung dan berkata, "Lalu bagaimana aku harus menanggapinya?" Melihat Andi Rewa tampak tidak bereaksi, Ibnu Komar dengan cemas berkata, "Puang, ibu dan adik perempuan Josh masih belum diketahui keberadaannya. Tetapi dia masih punya waktu dan tenaga untuk mengejar Nona Mary. Ini membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak punya hati dan tidak peduli pada keluarganya. Nona Mary adalah gadis yang sangat baik. Kalau sampai dia tertipu, bukan hanya Nona Mary yang rugi, tapi kau juga." Andi Rewa terbatuk 2 kali dan berkata, "Jangan terlalu khawatir. Aku sudah menikah. Pilihan pasangan hidup Mary adalah haknya sendiri. Kita tidak punya hak untuk ikut campur." Namun, setelah mengatakan itu, Andi tiba-tiba merasa tidak nyaman. Yang lebih mengejutkan lagi, dalam hatinya dia sebenarnya setuju dengan perkataan Ibnu Komar. Seperti yang dikatakan Ibnu Komar, kalau Josh masih sempat mengejar Mary Kalista dalam situasi seperti ini, maka itu menunjukkan kalau Josh memang pria yang tidak setia dan egois. Yang lebih mengganggu, Andi Rewa secara tidak sadar membayangkan skenario di mana Mary dan Josh benar-benar bersama, dan hanya dengan membayangkannya saja, dia sudah merasa sangat jengkel. Saat itu juga, Andi Rewa akhirnya menyadari bahwa Mary Kalista sudah menempati tempat khusus di hatinya.
Ibnu Komar yang melihat Andi Rewa diam saja, berbicara semakin mendesak. Puang, kau benar-benar harus memperhatikan hal ini. Jangan biarkan sampah seperti Jos berhasil. Andi Rewa terdiam sejenak lalu berkata, begini saja, aku tidak mau memikirkan hal lain dulu. Yang pasti, semua sumber daya iklan yang kita miliki tidak boleh dijual kepadanya, berapapun harga yang dia tawarkan. Ibnu Komar sangat senang mendengar ini dan segera berkata, baik Puang, aku hanya menunggu perintahmu. Kalau kau sudah bilang begitu, aku tidak akan menjual satupun ruang iklan kepada Jos. Andi Rewa mengangguk puas dan berkata, selidiki juga apa saja trik lain yang sedang direncanakan Jos. Begitu kau tahu, beritahu aku secepatnya. Ibnu Komar langsung menjawab, oh iya Puang, ada satu hal lagi yang belum aku laporkan. Jos memiliki perusahaan grup yang bergerak di industri kosmetik dan beberapa merek di bawahnya cukup terkenal. Kali ini dia berhasil bekerja sama dengan Nona Mary dan menjadi sponsor utama tur konsernya. Tetapi dia menggunakan dalih amal. Jadi setiap kali Nona Mary mengadakan konser, dia akan menyumbang sejumlah uang ke lembaga amal. Andi Rewa mengusap dagunya dan berkata dengan serius, anak itu memang tahu bagaimana mencari celah. Mary tidak kekurangan uang dan tidak tertarik dengan sponsor iklan apapun. Tetapi dia berhasil menggunakan alasan amal untuk menyentuh hati Mary. Anak itu memang cerdik. Atau mungkin ada seseorang di balik layar yang membimbingnya. Ibnu Komar buru-buru berkata, Puang, kau harus segera mencari cara untuk menghadapinya. Andi Rewa menjawab, aku mengerti. Pantau terus pergerakan Jos. Kalau ada sesuatu yang baru, beritahu aku segera. Ibnu Komar mengangguk patuh, baik Puang. Saat ini, di Sulawesi Utara, pagi-pagi sekali Arya Smith dengan wajah marah masuk ke ruang kerja Chandra Smith dan melapor, ayah, lisensi pelayaran kita dicabut. Chandra Smith terkejut dan langsung bertanya, apa? Apa yang terjadi? Kenapa bisa dicabut? Arya Smith berkata, menurut Departemen Pelayaran, reputasi grup Smith di luar negeri telah merosot tajam belakangan ini. Dalam penilaian keseluruhan, skor kita tidak memenuhi standar, sehingga kita diperintahkan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Selama proses perbaikan belum selesai, kita dilarang menjalankan bisnis pelayaran jarak jauh. Chandra Smith terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah mereka memberitahu kita berapa lama perbaikannya? Arya Smith menggelengkan kepala. Tidak ada batas waktu yang ditentukan. Mereka hanya menyuruh kita segera melakukan perbaikan. Dan setelah selesai, mereka akan menjadwalkan audit ulang berdasarkan waktu mereka. Kalau kita lulus audit, izin operasi kita akan dikembalikan. Chandra Smith menjadi marah. Ini benar-benar memukul kita saat kita jatuh. Dalam 2 tahun terakhir, bisnis yang berkembang paling pesat di grup Smith adalah pelayaran jarak jauh. Apalagi sejak awal tahun ini, biaya pengiriman kargo melonjak tajam. Sekarang biaya pengiriman satu kontainer 3 hingga 4 kali lebih mahal daripada sebelumnya. Ini adalah peluang emas yang jarang terjadi dalam 100 tahun di industri pelayaran. Kalau bisnis kita dihentikan sekarang, bukankah itu berarti kita kehilangan setengah dari sumber pendapatan kita? Arya Smith menghela napas. Ayah, aku sudah membicarakan hal ini dengan mereka. Mereka memohon agar kita diberi kelonggaran, tetapi mereka tetap tidak mau berkompromi. Aku juga sudah mencari informasi dari pihak atas, dan mereka mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa menyelesaikan krisis reputasi ini, serta memberikan penjelasan yang memuaskan terkait insiden Benny di gedung pelelangan, maka kita tidak akan diizinkan kembali ke industri ini. Chandra Smith menggertakkan giginya. Masalah ini belum ada yang bersedia menanggung tanggung jawabnya. Mereka ingin memaksaku untuk maju dan menjadi kambing hitam.
Arya Smith dengan pasrah berkata, "Sebenarnya, pihak atas hanya membutuhkan alasan yang masuk akal untuk menyelesaikan masalah ini. Namun sampai sekarang kita belum mengambil langkah konkret apapun." Chandra Smith mendengus dingin. "Apa yang bisa kita lakukan? Semua tuduhan mengarah kepadaku. Kecuali aku sendiri yang maju dan menerima hukuman, masalah ini tidak akan pernah terselesaikan." Setelah berkata dan berpikir sejenak, Chandra Smith tiba-tiba mengatakan, "Arya, segera siapkan sejumlah uang tunai dan berikan kepada keluarga korban yang terbunuh oleh Benny di gedung pelelangan itu. Kita harus membuat mereka merekam video pernyataan damai. Setelah itu, satukan semua video tersebut menjadi satu dan unggah ke internet." Arya Smith berkata dengan ragu, "Ayah, keluarga korban mungkin tidak akan begitu mudah bekerja sama dengan kita." Chandra Smith berkata dengan nada dingin, "Mereka tidak mau bekerja sama. Kalau 20 juta tidak cukup, tawarkan 50 juta. Kalau 50 juta masih tidak cukup, berikan 100 juta. Aku tidak percaya mereka bisa terus menolak." Arya Smith mengangguk, "Baik ayah, aku akan segera mengirim seseorang ke Makassar untuk berbicara dengan keluarga korban." Chandra Smith berkata dengan dingin, "Pastikan semuanya berjalan sesuai rencana." Setelah itu Chandra Smith mengernyitkan keningnya dan berkata dengan suara rendah, "Saat ini, bisnis pelayaran jarak jauh terbesar di dalam negeri adalah milik keluarga Smith, dan yang kedua adalah keluarga Rewa. Kalau bisnis kita dihentikan, bukankah ini akan menjadi kesempatan emas bagi keluarga Rewa? Kalau situasi ini berlangsung lebih dari 3 bulan, keluarga Smith pasti akan dikalahkan oleh mereka." Arya Smith mengangguk dengan cemas. "Benar, keluarga Rewa sedang berusaha keras memperluas bisnis mereka. Aku dengar mereka baru saja memesan 3 kapal kargo dari galangan kapal beberapa hari yang lalu. Mereka bahkan pergi ke Korea Selatan untuk menandatangani kontrak sewa kapal dengan perusahaan pelayaran di sana karena volume bisnis mereka meningkat drastis dan kapasitas pengiriman mereka tidak mencukupi." Chandra Smith dengan marah menggebrak meja. "Ini keterlaluan. Kita memberikan keuntungan besar kepada keluarga Rewa begitu saja." Kemudian dia berkata dengan tegas, "Kita tidak bisa hanya menunggu dan membiarkan ini terjadi. Kita harus mencari jalan keluar. Kalau izin kita ditangguhkan, maka kita harus mencari perusahaan lain yang memiliki izin dan bekerja sama dengan mereka. Setidaknya kita tidak boleh membiarkan bisnis kita terhenti." Arya Smith buru-buru berkata, "Ayah, aku sudah mencoba menghubungi beberapa perusahaan pelayaran dalam negeri, tetapi tidak ada yang berani bekerja sama dengan kita. Mereka semua takut akan terkena sanksi juga." Chandra Smith mengutuk dengan marah, "Kurang ajar. Dulu mereka semua berlomba-lomba menjilat keluarga Smith. Sekarang mereka malah meninggalkan kita saat kita berada dalam kesulitan. Kalau di dalam negeri tidak bisa, cari perusahaan asing untuk bekerja sama." Setelah berpikir sejenak, Arya Smith berkata, "Korea Selatan sudah dikuasai oleh keluarga Rewa. Pilihan terbaik kita sekarang adalah keluarga Akana di Jepang. Setelah keluarga Akihiko dan Takeshi tumbang, industri pelayaran di Jepang hampir sepenuhnya dikuasai oleh keluarga Akana." Saat mendengar nama keluarga Akana, Chandra Smith langsung mengumpat dengan nada dingin, "Kurang ajar. Ugaki Akana itu benar-benar sampah yang tidak tahu berterima kasih. Awalnya saat kita harus memilih antara keluarganya dan keluarga Takeshi, dia seperti anjing penjilat yang terus membujuk kita. Sekarang setelah keluarga Takeshi dan Akihiko hancur, dia malah mulai bertingkah sombong. Sungguh keterlaluan." Industri pelayaran jarak jauh saat ini adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan. Kapal kargo besar yang penuh dengan kontainer bisa menghasilkan miliaran hanya dalam satu perjalanan ke Eropa atau Amerika. Keluarga Smith memiliki armada kapal terbesar di dalam negeri.
Dan selama kapal-kapal ini terus beroperasi, mereka bisa menghasilkan keuntungan luar biasa. Inilah alasan kenapa pelayaran adalah pilar utama pendapatan keluarga Smith. Namun sekarang, izin mereka telah dicabut. Tidak ada satupun kapal mereka yang bisa memperoleh persetujuan rute pelayaran. Tanpa izin, kapal-kapal itu hanya bisa berlabuh di pelabuhan, tidak menghasilkan sepeser pun, tetapi tetap membutuhkan biaya perawatan yang besar setiap harinya. Selain itu, seluruh tim operasional dan pendukung perusahaan pelayaran tetap harus digaji meskipun mereka tidak ada pekerjaan. Chandra Smith tidak berani melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga mereka harus terus mengeluarkan uang. Karena itu, Chandra Smith merasa sangat cemas dan berkata dengan nada berat, "Semua ini salahku. Skandal kali ini berdampak terlalu besar. Aku tidak tahu kapan kita bisa melewatinya. Kalau tidak ada titik balik, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali izin kita." Arya Smith berpikir sejenak sebelum kemudian berkata, "Ayah, bagaimana kalau aku pergi lagi ke Jepang untuk berbicara dengan Ugaki Akana? Kalau dia mau bekerja sama, kita bisa menggunakan perusahaan boneka dan mendaftarkan perusahaan baru bersama di Jepang. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan izin pelayaran Jepang dan memindahkan semua kapal kita ke perusahaan baru itu untuk sementara waktu. Ini bisa menjadi solusi darurat." Chandra Smith mengangguk dan menghela nafas. Itu memang ide yang bagus. Tapi aku tidak yakin apakah sikap Ugaki Akana akan seperti apa. Orang itu pasti tahu bahwa keluarga Akana sedang berada dalam posisi yang menguntungkan. Dia mungkin tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Arya Smith menjawab, "Saat ini yang mengendalikan keluarga Akana bukan lagi Ugaki, melainkan putrinya, Rika Akana. Meski masih muda, dia memiliki gaya kepemimpinan yang agresif. Dalam waktu singkat, dia sudah mengkonsolidasikan sumber daya pelayaran Jepang dan memperkuat posisi keluarganya dengan pesat." Chandra Smith mengerutkan keningnya. Rika Akana? Dia satu-satunya anak perempuan Ugaki Akana, bukan? Arya Smith mengangguk. Benar, dia adalah pewaris dan pemimpin keluarga Akana sekarang. Chandra Smith merenung sejenak lalu bergumam, "Ugaki Akana dan Aldi Gunawan. Kenapa mereka hanya punya satu anak perempuan? Bukankah itu berarti aset mereka akan dengan mudah jatuh ke tangan orang lain?" Arya Smith mengangkat bahu. "Entahlah, tapi memang banyak taipan besar yang hanya memiliki satu anak perempuan." Chandra Smith menghela napas. "Kalau begitu, bisa dibilang Rika Akana memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan Mary Kalista." Lalu dia mulai berpikir keras dan berkata, "Lihat saja, keluarga Akana sekarang memanfaatkan peluang emas ini untuk berkembang pesat. Mereka tidak hanya menjadi keluarga nomor 1 di Jepang, tetapi juga meninggalkan pesaing mereka jauh di belakang. Dibandingkan dengan itu, keluarga Gunawan memang agak tertinggal. Mary Kalista bahkan belum mengambil alih grup Gunawan sepenuhnya. Jadi aset yang benar-benar bisa dia kendalikan masih kalah dibandingkan Rika Akana." Arya Smith mengangguk setuju. Itu benar. Rika Akana bahkan mendapatkan julukan Dewi Kecantikan, dan media Jepang menyebutnya sebagai calon orang terkaya di Jepang. Aku yakin pria yang ingin menikahinya pasti sangat banyak." Chandra Smith kemudian bertanya dengan nada penuh pertimbangan, "Menurutmu, apakah Josh bisa mencoba mendekatinya?" Arya Smith terkejut. "Ayah, bukankah ayah sudah menyetujui Josh untuk mengejar Mary Kalista?" Chandra Smith menjawab dengan serius. "Tapi sekarang setelah aku memikirkannya lagi, Mary Kalista tidak semenarik Rika Akana dalam hal nilai strategis." Arya Smith dengan canggung berkata, "Ayah, Josh baru saja pergi ke Makassar. Kalau kita mengubah keputusan sekarang, itu pasti akan sangat mempengaruhi semangatnya.
Lagi pula, dia benar-benar menyukai Mary Calista. Chandra Smith mengecap bibirnya dan berkata, biarkan saja Josh terus berusaha mengejar Mary Calista. Sementara itu, kau cari kesempatan untuk mengatur pertemuan dengan Ugaki Akana atau langsung dengan Rika Akana. Coba lihat, apakah kita bisa mengatur pertemuan lain? Kalau perlu, kita bisa memberikan sedikit lebih banyak keuntungan untuk mereka. Selama mereka bersedia bekerja sama dengan kita untuk mendirikan perusahaan joint venture dan membantu menghidupkan kembali bisnis ini, kita bisa memberikan mereka 20% dari keuntungan. Arya Smith mengangguk setuju dan berkata, "Baik ayah, aku akan segera menghubungi keluarga Akana, dan kalau memungkinkan, segera mengatur pertemuan dengan mereka."